فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz, setiap kali saya sholat, terasa susah membaca surah Al-Fatihah. Mulut terasa susah mengeluarkan suara dan terkadang suka diulang-ulang karena takut salah makhrajnya, Ustadz. Yang membuat sholat anak tidak sah nantinya. Tetapi jika tidak sedang sholat, Ustadz, saya bisa membaca surah Al-Fatihah dengan mudah. Mohon nasihatnya, Ustadz. Yang pertama, seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, itu kadang kebiasaan di dalam sholat ada pengaruhnya dengan kebiasaan di luar sholat. Jadi kadang kalau orang di luar sholatnya dia jarang membaca Al-Quran, itu akan berpengaruh di sholatnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, itu dihindari ya, namanya was-was itu jangan membiasakan diri dengan hal-hal yang was-was. Dan kalau misalnya itu datangnya dari was-was, hal yang seperti ini tidak usah dia pikirkan. Dia jalan saja. Kalau waktu sholat dia bersuara. Nah itu yang menjadi masalah. Kadang seorang ketika membaca, dia tidak gerakkan lisannya dan mulutnya membaca. Akhirnya karena dia terbiasa, masuk di dalam sholat juga jadi berat ya mengucapkannya. Padahal harusnya dia gerakkan lisan dan mulutnya walaupun dia tidak bersuara. Karena membaca Al-Quran itu boleh dia baca tanpa bersuara. Dia gerakkan lisan dan lidah, mulutnya untuk membaca. Ya, dan tidak mesti juga dia perdengarkan dirinya, tidak mesti. Tapi kalau dia perdengarkan dirinya, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ya, di dalam sholat juga seperti itu. Malah dalam sholat, kalau dia tidak menggerakkan lidah dan mulutnya ketika membaca, itu tidak syah sholatnya. Sebab dia dianggap tidak membaca. Membaca itu harus ada yang dilafatkan. Itu mana membaca secara bahasa dan secara syar'i. Karena itu harus dia ucapkan, walaupun dia tidak dengar apa yang dia ucapkan, walaupun dia tidak dengar. Tapi kalau dia perdengarkan dirinya, itu lebih utama dan lebih keluar dari silam pendapat di tengah para ulama di dalam pembahasan ini. Ya, karena itu saya nasihatkan kepada yang bertanya agar supaya jangan terlalu banyak memikirkan hal yang seperti itu. Kalau memang ditengarai bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu bagian dari was-was. Kemudian banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, diperbaiki ibadah khususnya ketika akan salam, atau boleh juga dibaca sebagai bacaan zikir setelah sholat. Dia berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk banyak berzikir kepadamu, bersyukur terhadap nikmatmu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Ini memang perlu kita baca doa ini, karena memang kita sangat perlu kepada 3 kandungan dari doa ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.